Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cimahi, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 dan juga rekan-rekan ibu bapak guru hebat yang berhadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengikuti agenda kegiatan dari program guru penggerak, yaitu penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kita semua. Mudah-mudahan beliau akhir mendapatkan syafaat lulus materinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan agenda acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak, dan yang keempat penutup doa. Mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru hebat, acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimahi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati moderator yang sudah mempersilahkan, yang kami hormati dewan guru beserta staf tata usaha, dan yang kami banggakan para CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cimahi. Pertama, mari lagi kepada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam satu kegiatan, rangkaian kegiatan dari program pendidikan bergerak, yaitu akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Yang alhamdulillah dari sini, dari SMP kita, SMP Negeri 1 Cimahi, ada 3 CGP yang sedang mengikuti PGP yang sekarang memasuki modul 1.4, yaitu mengenai tentang budaya positif. Dan saya selaku kepala sekolah menyambut baik untuk acara ini, yaitu para CGP nanti akan menginformasikan, kemudian timbul kesadaran, kemudian menerima dan memanfaatkan informasi yang sudah diperoleh dari pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1.4, yaitu budaya positif, yang insya Allah nanti para CGP akan mempresentasikan rencana apa saja dan apa saja yang sudah dilaksanakan baik di sekolah dan maupun yang direncanakan yang akan datang. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cimahi yang sudah memberikan sambutannya berkaitan dengan program guru penggerak. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Untuk itu kami persilakan. Waalaikumsalam.
kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, kita ice breaking dulu ya, sebentar hiburan. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf dulu saya mau memberikan perintah mungkin ya. Ya, jadi perintahnya itu Simon say, berarti Simon bilang. Ya, Simon say, pegang kepala. Simon say, angkat tangan. Simon say, duduk tegak. Ya. Nah, clue-nya, jika saya tidak mengucapkan Simon say, berarti ya Bapak dan Ibu jangan bergerak atau jangan melakukan apa yang saya lakukan. Ya, kita percobaan dulu ya. Simon say, pegang kepala. Simon say, angkat tangan. Simon say, duduk tegak. Angkat tangan. Angkat tangan. Sekali lagi. Simon say, angkat tangan. Simon say, duduk tegak. Simon say, pegang kepala. Angkat tangan. Ya, gitu ya. Semangat pula, semangat es krim. Semangat itu. Es kita es penutupan aja. Es rasa telipenya Bu, batuk. Satu, dua, action. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Bapak Moderator. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan konsep, ya, karena di lapangan itu banyak sekali miskonsepsi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dengan diadakannya diseminasi kali ini, saya berharap bahwa kita warga SMP Negeri 1 Cimahi memiliki konsep pemahaman yang sama mengenai budaya positif. Serta saya juga berharap setelah mempelajari dan sharing, kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Saya juga berharap untuk menumbuhkan motivasi itu, ya, kita bersama-sama, apalagi wali kelas, saya harapkan kita membuat sebuah keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Ya, dengan harapan dengan adanya keyakinan kelas, kita mempunyai kesepakatan antara siswa dan guru, tidak sebatas hanya dari peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terkait tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu? Bapak dan Ibu tentu telah mengetahui bahwa budaya positif itu berisi tentang nilai-nilai,
keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif yang ada di sekolah kita. Tentunya nilai-nilai dan keyakinan tersebut haruslah berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, berikut adalah konsep-konsep inti yang terdapat di dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dilanjut dengan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari adanya budaya positif ini, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap agar ada perubahan dari sikap peserta didik kita. Nah, perubahan tersebut dikenal dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Terjadi perubahan paradigma yang dulunya biasanya saat kita mengajar itu berpusat pada guru yang menjelaskan, guru yang mengatur bagaimana kegiatan di kelas, dan guru yang mengatur bagaimana evaluasi yang akan dilaksanakan. Tetapi di sini terjadi perubahan paradigma, yaitu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bapak dan Ibu harus mempertimbangkan kemampuan anak-anak didik kita. Latar belakangnya seperti apa? Dia itu tipe pembelajar seperti apa? Apakah lebih senang dengan gambar-gambar? Lebih senang dengan cara menonton video? Lebih senang dengan suara Bapak dan Ibu guru yang merdu? Atau misalkan si anak lebih suka jika mereka bergerak, ya, aktif, berdiskusi. Jadi hal-hal tersebut harus kita perhatikan sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan pada teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu Bapak dan Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa, saya yakin. Profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Mengapa kita harus mengenal atau harus memiliki budaya positif? Ya, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa agar tidak terjadi miskonsepsi
konsepsi, yaitu pemikiran yang tidak sesuai terkait dengan teori kontrol. Ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat di depan. Ini ada dua orang ya. Yang satu itu dia seolah-olah seperti boneka, berarti orang yang dikontrol. Sedangkan yang di belakangnya itu yang memutar kunci, ya, itu adalah orang yang mengontrol. Kalau di sekolah, kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana biasanya kita? Ya, yang depan atau belakang Bapak Ibu? Yang depan dan belakang. Tergantung situasi. Kalau yang terjadi adalah yang dua ini, yang salah satunya adalah murid dan yang satunya adalah guru, maka biasanya ya yang di depan ini adalah murid. Ya, yang di belakang ini yang memegang kunci adalah kita guru. Karena kita beranggapan bahwa ya guru bisa mengontrol murid siswa. Padahal itu adalah hanya sebuah ilusi ya. Karena anak-anak itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Jadi hal tersebut, pemikiran tersebut, guru mengontrol murid itu salah. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada penguatan positif. Yang seperti apa sih penguatan positif itu? Penguatan positif di sini ya biasanya itu berupa pujian. Bapak dan Ibu tentu pernah memberikan pujian. Ya, kita memberikan pujian itu tentunya ke anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Kita biasa memuji, oh iya nak, kamu pandai sekali, performanya bagus. Ternyata pujian tersebut memiliki dampak negatif. Ya. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga kurang tepat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu untuk menguatkan karakter. Terkadang saya juga menyadari, saya sering meminta anak tolong kerjakan tugasnya. Kasihan sama bapak dan ibumu yang di rumah. Mereka sudah bekerja keras, yang mencari nafkah, mencari uang supaya anaknya bisa bersekolah. Saya yakin bapak dan ibu pernah mengucapkan kalimat ajaib itu, ya. Ternyata saat kita membuat anak merasa bersalah itu salah, ya. Anak itu hanya akan berubah sebentar saja, tidak akan menunjukkan perubahan karakter yang mendasar. Sedangkan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kadang kita beranggapan ya Bapak Ibu, oh kita itu sudah dewasa, kita itu sudah tahu asin, manis, ya, asam manis, nano-nano rasanya kehidupan. Jadi kadang kita selalu menjudge, kamu tidak boleh nakal, nanti kedepannya kamu akan begini. Ya, contoh temanku yang baik, mungkin dia kedepannya akan menjadi orang yang sukses. Ya, ternyata saat kita melakukan sebuah paksaan juga itu tidak
baik untuk anak-anak. Maka ya dengan adanya budaya positif ini, maka perubahan dalam pola pikir kita itu ya pasti berubah kan? Contohnya perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalkan kita memiliki anggapan bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama, bahwa anak itu seragam. Ya, anak itu seragam. Mereka bisa melakukan apa yang temannya lakukan. Tetapi pemikiran itu harus kita rubah karena kita menyadari bahwa pada kenyataannya ya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya dari teori stimulus respon, semua orang melihat ya hal yang sama. Kita sering mendeskripsikan, memberikan deskripsi kepada anak. Lihatlah benda yang ada di sekelilingmu. Bentuknya panjang, digunakan untuk menulis. Kira-kira jawaban anak itu apa ya? Ada yang menjawab karena bentuknya panjang, oh pulpen, karena dia punya pensil yang pendek. Tapi untuk anak yang pensilnya panjang baru, ya dia berkata bahwa yang panjang itu pensil. Sedangkan kita sebagai guru yang kita pegang itu apa? Ya, yang bentuknya panjang digunakan untuk menulis adalah spidol, karena kita pegang spidol. Jadi apa yang kita lihat dari tiap-tiap orang itu berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilakukan? Jadi menyamakan persepsi. Bisa tidak? Kalau dipaksa ataupun dalam keadaan tertentu mungkin bisa. Tapi menurut teori kontrol, kita itu tidak bisa menyamakan pandangan atau persepsi. Karena pandangan satu dengan yang lain itu berbeda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sepakat ya Bapak Ibu, biasanya kalau anak berbuat salah, ya maka kita menyalahkannya. Oh, apa yang kamu lakukan itu salah. Mencuri itu tidak baik, tidak boleh. Ya, memukul teman yang pakai dasi itu tidak boleh karena menyakiti orang lain. Tapi ya bagi anak yang mereka lakukan itu memiliki alasan. Ya. Contoh anak suka memainkan dasi, memukul-mukulkan dasi. Ya. Menurut kita anak berbuat kesalahan, tetapi menurut anak mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bersenang-senang. Ya. Lanjut, yang kelima, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini berkebalikan dengan yang di bawahnya, yaitu pemikiran bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut teori stimulus respon juga, nah di sini ada yang namanya pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pernahkah ibu, bapak di sini melakukan sebuah paksaan ya kepada murid? Biasanya kalau mereka mengeluarkan bajunya, Jek, masukkan bajunya. Itu adalah sebuah paksaan. Kira-kira terjadi perubahan perilaku tidak ke anak? Ya. Biasanya kalau sudah tidak ada gurunya, si baju itu dikeluarkan kembali. Sedangkan menurut teori kontrol, ya, di sana tidak ada yang namanya paksaan. Yang ada adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, ya, dari teori stimulus respon ini, model berpikir yang kita miliki itu adalah menang atau kalah. Saat kita mengikuti aturan, maka kita akan menganggapnya menang. Dan saat anak berbuat salah, maka dia berada di posisi kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, bahwa harusnya kita berpikir menang dan menang. Tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Di sini disiplin itu memiliki arti belajar. Belajar yang bagaimana? Di sini dilanjutkan, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu bukan berdasarkan aturan, tetapi harus berdasarkan kesadaran dalam diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Karena kalau disiplin yang munculnya itu berdasarkan mengharapkan imbalan, pujian, itu juga tidak baik. Ya. Disiplin yang takut karena ancaman atau takut adanya hukuman, itu juga tidak baik. Karena dorongan yang hanya berasal dari luar. Ya. Kalau dilihat orang, nah, tugas kita sebagai pendidik itu harus bagaimana? Tentunya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri, disiplin yang muncul dari rasa
dan berasal dari diri anak sendiri. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sudah kita anggap bersama. Itu nilai-nilai yang mempunyai nilai positif, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang kita. Contohnya, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Untuk yang pertama bisa dilihat tentang nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini juga ada nilai-nilai kebajikan dari IPU Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ada kaitannya dengan keterampilan hidup atau life skill seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, tadi dijabarkan bahwa yang namanya perilaku yang ditunjukkan anak itu memiliki alasan. Alasannya itu untuk memenuhi apa? Ya, di sini dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai pembuku, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sekarang ya, posisi kontrol apakah aku saat Bapak dan Ibu berkata kepada siswanya, kamu tidak pernah benar melakukannya? Ya, pada saat itu
posisi kontrol bapak dan ibu itu sebagai apa? Sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai apa? Yang Saya Ibu. menjawab, kalau menurut saya ya, dari kalimat tersebut mungkin posisi kita sebagai guru itu sebagai teman, sebagai teman aja, anggap itu sih sebagai teman kita. Ini tidak pernah benar melakukannya, kalau menurut saya. Mangga ya. Baik, apakah ada jawaban yang berbeda? Ada Bu. Ada. Yang mana Pak Ono? Mungkin saya berbeda pendapat dengan Bu Rati. Kalau lihat dari kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini seolah-olah memberikan judgment. Ya, dan berarti saya tarik kesimpulan ini sebagai penghukum. Itu jawabannya. Variasi. Ya, tadi kata Bungkar, kalimat ini menunjukkan posisi kita sebagai seorang teman yang mengingatkan kepada peserta didik, yaitu temannya yang lain ya Bu. Sedangkan menurut Pak Ono, jika kita mengatakan kalimat ini berarti kita itu sudah melakukan penilaian, menjudge bahwa siswa itu sudah melakukan kesalahan. Jadi posisinya adalah sebagai seorang penghukum. Mari kita lihat jeng 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 jeng. Wow. Wow. Jawabannya adalah sebagai penghukum, karena dari kalimat itu juga ya kamu tidak pernah benar melakukannya, mungkin dengan nada yang tinggi dan menyalahkan anak ya. Jadi posisi kontrol pada saat kita mengatakan kalimat tersebut adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules. If they were made by you, I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't know fit into the crowd. Baby, it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules. If they were made by you, I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't know fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules. If they were made by you, I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't know fit into the crowd. Baby, it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules. If they were made by you, I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't know fit into the crowd.
is who I am, who I am. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't know fit into the crowd. Baby, it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Contoh studi kasus 1. Awas kamu ya, nanti aku bilangin ke Bu Kokom. Maaf, gak sengaja. Rapa tahu tidak kenapa Ibu memanggil Rapa ke sini? Enggak, Bu. Iya. Tadi siang Ibu dapat laporan dari teman-temannya kalau Rapa suka memainkan dasi. Enggak. Enggak nih. Enggak. Rapa, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, Nak. Tapi apa yang Rapa lakukan itu sudah menyakiti teman-temannya. Maaf, Bu, tadi Rapa cuma bercanda. Rapa tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah Rapa langgar? Rapa sudah melanggar keyakinan kelas untuk saling menghormati dan juga menyakiti teman, Bu. Nah, karena Rapa sudah mengetahui kesalahan apa-apa, kira-kira apa ya solusinya? Minta maaf kepada teman. Ya, selain meminta maaf, Rapa juga harus bagaimana? Rapa janji tidak akan mengulangi lagi, Bu. Yakin? Iya, Bu. Janji? Janji. Baik. Sekarang Rapa boleh kembali ke kelas dan meminta maaf terhadap teman-temannya. Dan Ibu pegang ya janjinya Rapa untuk tidak memainkan dasi lagi. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapa dari kelas 8C. Saya merasa senang atas nasihat yang Ibu Pengarah berikan. Sebagai wali kelas saya, Ibu sudah menunjukkan bahwa
Terima kasih atas nasihatnya. Rafa janji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka, tindakan apakah yang akan Anda lakukan terhadap Rafa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Kusnandar, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Cimahi. Izinkan saya menjawab tentang studi kasus 2 milik Ibu Komariah SPD. Jika saya adalah wali kelas Rafa, maka saya akan memanggil Rafa dan menanyakan alasan Rafa melakukan hal tersebut. Lalu, melakukan menstabilkan identitas dengan mengucapkan, "Ibu juga dulu pernah melakukannya sama seperti kamu." Langkah kedua, Rafa pasti memiliki alasan memainkan dasi dan memukul temannya. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan, apakah Rafa percaya perbuatan yang kamu lakukan itu perbuatan yang baik? Jika tidak, apa yang akan Rafa lakukan karena sudah berbuat salah kepada teman-teman? Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini SPD dari SMP 1 Cimahi. Saya rekan sejawat Ibu Komariah SPD yang telah melakukan pemaparan budaya positif di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Komariah karena telah melakukan pemaparan budaya positif yang sangat berarti bagi saya. Insya Allah saya akan melakukan apa yang tertera di dalam budaya positif. Pertama, membuat keyakinan kelas. Kedua, mengadakan segitiga restitusi. Dan mungkin banyak lagi dari pemaparan-pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Ninariguna, Kasek Bidang Humas SMP Negeri 1 Cimahi. Terima kasih kepada Ibu Komariah SPD yang telah memberikan materi pada kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif. Saya sangat berterima kasih karena materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi guru dan tentunya bagi peserta didik. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih
Ya, salah. San, yang pipi dong. Boleh. Ih, bete, tugas lagi. Aduh, Kayla, mana tiketnya? Punya aku salah nih. Sini aku aja. Nih, itu kan punya kamu mah. Ini jadi kotor. Ya udah sih, maaf. Ih. Kamu mah ih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Tugasnya sudah selesai belum? Sudah. Ya, nanti kalau sudah, tolong dikumpulkan ya. Kayla dan Susan, nanti bukunya bawa ke kantor ya, jangan lupa. Baik, Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah sih, sorry. Kayla, Susan, kalian berdua tahu tidak kenapa kalian berdua ibu panggil? Tidak, Ibu. Ya, Kayla, Susan, bukannya ibu mau menyalahkan kalian berdua, cuman karena hari ini ibu yang piket, terus ibu datang ke kelas 8A. Kenapa tadi suasana di kelasnya ribut ya? Apa yang terjadi? Oh, itu tadi kami sudah mencatat, Bu. Ya, terus Kayla minjem tip punya Susan, Bu. Ya, Bu, karena Kayla bosan, Kayla mulai mencoret-coret meja dan buku Susan. Ya, terus Susan balas, Bu. Jadinya kami mencoret-coret meja. Kalian berdua tahu tidak kesalahan apa yang kalian berdua lakukan? Ya, Bu, kami minta maaf sudah mencoret-coret meja. Nah, karena kalian berdua sudah mencoret-coret meja, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Kami melanggar keyakinan kelas untuk selalu tenang dan menjaga kebersihan, Bu. Nah, kalian berdua coba pikirkan, kira-kira apa ya solusinya? Kami akan membersihkan coretan yang ada di meja, Bu. Kayla minta maaf dan akan membersihkannya, Bu. Baik, karena kalian berdua sudah menyadari kesalahan kalian dan juga sudah menemukan solusi untuk perbuatan kalian, silahkan kalian berdua kembali ke kelas, bersihkan mejanya, dan juga minta maaf ke teman-teman yang lain ya. Baik, Bu. Terima kasih atas nasihatnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan. Dan saya Kayla, kami dari kelas 8A. Saya merasa senang karena meskipun kami melakukan kesalahan, saya dan Kayla masih diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan kami, yaitu dengan cara membersihkan coretan yang ada di meja. Kami juga meminta maaf kepada teman-teman yang terganggu atas perbuatan kami. Kami belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang kami lakukan. Terima kasih, Bu.